Bertemu lagi dengan saya di praktikum pemrograman mobile. Hari ini atau di video ini adalah video pertemuan ke-8 ya. Minggu ke-8, pertemuan ke-7. Karena per minggu ke-7 itu kita tidak ada praktikum karena masa UTS. Di video ini saya akan menjelaskan arsitektur offline first application. Jadi setelah sebelumnya kita belajar mengelola data secara offline ya menggunakan Android Room. Di sini kita sudah menggunakan library Room ini untuk menyimpan data di SQLite. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menyimpan data di remote ya, di server menggunakan web service atau web API. Saya sudah menyiapkan sebuah API sederhana untuk aplikasi yang sebelumnya sudah kita buat, aplikasi agenda ini ya, dimana aplikasi agenda ini hanya memiliki satu model atau satu data, yaitu data to do ya. Nah, di sini ada ID-nya itu menggunakan UUID ya, jadi tidak menggunakan primary integer atau big integer dan sejenisnya, tidak menggunakan auto increment. Kenapa demikian? Itu berkaitan dengan yang hari ini akan saya jelaskan, yaitu offline first application ini ya. Jadi idenya offline first application itu adalah kita bisa membuat aplikasi yang bisa berjalan tanpa ada koneksi internet gitu. Jadi kalau misalnya ada koneksi internet oke, tapi kalau enggak pun enggak masalah gitu. Nah, ketika kita membuat data ID-nya ini menggunakan auto increment, itu akan akan repot karena auto increment itu kan harus terus di track ya. Sekarang misalnya ID-nya udah berapa, sekarang 100 gitu ya. Kalau misalnya ID-nya itu datanya itu nggak bisa disimpan ke server, kan akan sulit ya. Maksudnya di lokal harus di track sekarang ID berapa, nanti di server juga harus di track ID berapa, nanti harus ada pengait antara ID lokal dengan ID server. Nah, kalau menggunakan UUID nggak perlu, karena setiap ID yang digenerate itu pasti unik gitu. Jadi kita hanya perlu satu ID saja. Nah, ini sudah saya buatkan. Ada 4 endpoint ya. Ada get data, post data, update data, dan delete data. Di sini get datanya masih kosong ya. Tadi sudah saya coba-coba. Nah, kalau barusan ada datanya, itu sebetulnya sebelum dihapus gitu ya. Tadi saya sudah coba hapus lagi, sekarang jadi kosong. Nah, ini contohnya saya akan insert menggunakan metode post ya. Nah, berhasil seperti ini. Kita coba get data lagi. Nah, jadinya akan muncul gitu ya, di sini exercise. Terus di sini saya akan mengupdate datanya. Tadi ID-nya ini ya, saya copy ID-nya. Ini ID-nya selalu unik. Oke. Sebetulnya secara teori tidak selalu unik ya, ada kemungkinan kecil ID yang sama, tapi itu sangat-sangat kecil gitu kemungkinannya. Oke, ini sudah berhasil mengupdate exercise-nya menjadi exercises. Kita coba lihat lagi exercises ini ya, sudah diupdate. Kemudian di sini kita hapus data yang barusan kita masukkan. Berhasil. Kita coba cek, kosong lagi ya. Nah, jadi API-nya sudah bisa digunakan. Oke, kita kembali lagi ke sini. Pertama, kita tambahkan library dulu ya. Jadi kalau sebelumnya itu kita menggunakan Android Room. Nah, sekarang kita akan menambahkan beberapa library. Yang pertama itu adalah
retrofit ya, retrofit library retrofit. Ini ada beberapa update ya, saya coba update saja sekalian. Ini sudah lama tidak dibuka. Oke. Kemudian kita simpan retrofit. Udah ada suggestionnya. Sekarang versi 290 ya, sepertinya sih masih 290 ya. Kemudian atau udah nambah ya. Ya, kemudian HTTP, kita perlu HTTP ini dia library yang lebih rendah dibanding retrofit gitu. Kalau retrofit itu tingkatnya sudah tinggi, sudah banyak abstraksinya gitu ya. HTTP lebih rendah gitu. Nah, dia retrofit itu berjalan di atas HTTP. Jadi koneksi HTTP-nya itu menggunakan HTTP. Kita perlu itu untuk mengintercept intercept request gitu, supaya kita bisa debug gitu. Nah, kemudian saya biasanya menggunakan sebuah library. Ini library-nya dari Skydoves, orang Korea ini. Namanya Sandwich. Jadi library ini tuh untuk ekstensinya retrofit lah. Ya, ekstensinya retrofit untuk mengelola respon dan exception. Jadi biar lebih mudah gitu. Biar lebih mudah mengelola respon dan exception-nya. 133 ya. Ya, kita coba aja dulu. Tadi berapa? Sorry, mana Skydoves tadi? Oh, 206 ternyata dia. Oke. Kemudian kita perlu library lain dari dari si Skydoves itu, namanya What If. Coba kita cek lagi. Jadi ada beberapa ini What If. Nah, ini untuk sebetulnya ini sederhana library-nya itu membungkus if else gitu ya. Nah, supaya lebih di sini disebutnya sintaktik sugar gitu, supaya lebih manis gitu kalau sugar gitu, supaya lebih enak bacanya gitu. Ya, tadi berapa? 114 ya. 114. Kemudian loggingnya udah belum sih? Logging nanti dulu aja deh. Kemudian ada lagi nggak ya? Sepertinya sementara sudah cukup. Nanti kalau nggak salah semuanya sudah ada ya. Kita tambahkan sekarang library-nya. Pertama tadi yang kita tambahkan adalah retrofit ya. Retrofit ini com.squareup HTTP juga ya. Sandwich ya. What If juga sama ya, sudah. Sekali lagi seingat saya sudah pernah mention saya menggunakan plugin namanya Codeium ya. Jadi banyak bantuan ini dari AI ya. Saya menggunakan AI untuk itu aja sebetulnya, melakukan hal-hal yang berulang-ulang gitu, karena saya nggak suka hal-hal yang berulang-ulang gitu. Kemudian untuk retrofit itu kita juga perlu converter
kita pakai JSON aja, retrofit JSON. Oke, jadi converter ini karena tadi kan kalau kita lihat di sini dia menggunakan JSON ya. Nah, kita harus mengubah objek kita menjadi JSON. Nah, itu salah satunya bisa menggunakan JSON dari Google. Kita coba sinkronisasi. Kemudian kita ke sini. Kalau sudah selesai, nah nanti akan ada perubahan. Nah, kalau misalnya ya sambil nunggu ya. Di sini kan Dudet itu menggunakan camel case ya. Karena kan ini Kotlin ya, turunan Java lah ininya ya, konvensi penamaannya. Nah, sedangkan di sini Dudet itu menggunakan underscore karena saya menggunakan PHP di sini, saya pakai Laravel. Laravel itu aturannya penamaannya biasanya menggunakan snake case seperti ini ya, menggunakan underscore gitu. PHP Laravel terutama ya, PHP Laravel, karena ya ada keuntungannya juga kan, tidak serta-merta harus seperti itu, tapi kalau menggunakan underscore itu Laravel akan membacanya dengan lebih mudah gitu. Nah, bagaimana caranya untuk menerjemahkannya? Nah, ini sudah selesai ya. Tadi kita menggunakan JSON, jadi kita pakai kita pakai kita pakai ini. Sorry. Ini udah selesai belum? Apa baru? Oh, baru. Belum ya, ini ternyata baru di libs.versionnya. Kita harus tambahin juga di sini ya. Tambahin di sini aja implementation libs retrofit JSON, terus HTTP, terus sandwich, dan what if. Kita sync lagi. Tadi baru versinya ya, sekarang ya baru ini ya library-nya di download. Nah, coba kita kembali ke sini. Nah, ada sekarang ya anotasi dari JSON serialized name. Nah, udah dikasih tahu Dudet tuh ya. Dudetnya pakai underscore. Jadi ini kalau akan diterjemahkan JSON-nya itu menjadi do underscore det gitu. Oke, kemudian ini perlu pakai immutable kayaknya, yang di compose ya, supaya tidak bisa berubah-ubah gitu pada saat runtime, karena akan menyebabkan bocoran memori. Oke, ini sudah selesai modelnya. Itu saja yang perlu diubah sebetulnya, yang serialized name ini ya, karena itu berbeda tadi. Kemudian saya akan membuat paket baru. Kenapa ini keklik paket baru, package namanya services. Jangan services, networks aja ya. Networks ini akan saya gunakan untuk menyimpan interface API client gitu ya. Nah, to do API misalnya kan tadi kita punya satu jenis data aja ya, jadi kita pakai to do API. Nah, ini interface, sekali lagi bukan kelas. Ini sudah dikasih tahu
tapi kita nggak pakai S ya, ini to do aja. Ini di import. Nah, ini kalau misalnya menggunakan retrofit biasa itu kan seperti ini, pakai call. Nah, tapi karena kita menggunakan Skydoff tadi ya, sandwich, jadi kita bisa menggunakan API respon. Nah, tapi sebetulnya ini ada yang kurang nih. Di sini untuk to do itu dia punya struktur datanya itu ada atribut data. Kemudian tadi kalau ada datanya dia akan merupakan list gitu ya, atau array of to do gitu. Jadi kita harus buat dulu. Saya buat di sini aja sub paket gitu ya, responses. Penting untuk menyimpan struktur respon. To do get response. File data list to do item. Bukan to do item tapi to do ya. Import. Nah, ini API respon, to do get respon. Gini aja. Jadi cukup seperti itu. Nanti ini saya ubah jadi find all aja supaya lebih universal ya. Nah, kemudian untuk yang lain juga sama. Untuk post ini ada sukses, message, dan data. Update juga sama. Untuk delete, message, dan sukses. Jadi kita buat aja misalnya update post response gitu, to do post response, message-nya string, file sukses boolean, sukses ya tadi ya. Sukses, message, dan file datanya itu adalah to do, tapi dia bisa null ya, jadi kita pakai tanda tanya. Terus kita buat delete respon. Nah, ini sebetulnya kita copy paste aja dari sini karena tidak ada datanya. Nah, kemudian selanjutnya kita buat ini harus suspend ya, supaya dia berjalan secara sinkronus. Di sini dipecah ya, menggunakan field title, ID juga dimasukin. Kemudian ini saya enter aja. Title, setelah title tadi ada description. Ini import dulu. Terus terakhir adalah do that. Kemudian di sini form URL encoded. Sebetulnya karena di sini juga bisa menggunakan JSON ya. Kalau form URL encoded itu sebetulnya yang ini sih. Tapi kalau Laravel itu cukup fleksibel. Nah, jadi dia bisa pakai form data, dia bisa pakai form URL encoded, bisa pakai raw data gitu ya, JSON. Ini saya
contohkan gitu, ini kalau URL encoded ya, kalau misalnya mau menggunakan JSON seperti tadi, application JSON, ini juga bisa seperti ini. Terus ini lebih, sepertinya akan lebih praktis ya, body to do. Nah, jadi ini ada beberapa ya, ada beberapa alternatif lah, tergantung kebutuhan. Kalau misalnya kita tidak perlu mengubah struktur data ya, jadi di kelas to do ini semuanya kan kita kirim, ya udah gini aja. Tapi kalau misalnya di kelas to do ini kita hanya mengirim ID-nya saja atau title-nya saja, yaitu perlu disesuaikan gitu ya. Jadi gitu. Kemudian selanjutnya untuk update, ini untuk update itu ada ID-nya. ID itu kalau di sana itu menggunakan pet ya, string. Jadi kalau yang di sini itu menggunakan anotasi pet. Tuh, kemudian terakhir untuk delete. Kalau untuk delete nggak perlu pakai ini harusnya put ya, karena tadi kita bikinnya put kan. Terus untuk delete itu metodenya adalah delete. Delete to do / id. Iya, seperti ini. Ini jadi kelas atau interface untuk menampung untuk API client ya, API client gitu. Kemudian tadi kita pengen bikin interceptor, jadi kita bikin yang namanya kelas request interceptor. Kelas request interceptor ini akan kita gunakan untuk mendebug ya. Jadi ini extend ke interceptornya dari OKHTTP. Oke. Nah, ini change request ya, nggak perlu token dulu. Kita cuma perlu ini saya pakai Timber sih deh. Oke, log d request. Ini jadi kita tampung dulu original requestnya. Sebetulnya kita nggak, kalau di sekarang nggak ngapa-ngapain ya, kita cuma ngelog gitu ya requestnya gitu, tapi nggak bisa dari original request ini gitu. Jadi seperti ini, kita tampung dulu, kita buat request baru ya, tapi ini kita bisa ubah, kita bisa tambahkan header dan lain sebagainya gitu ya, sesuai kebutuhan. Oke, kemudian selanjutnya kita tambahkan DI atau dependency injection modul baru ya, network modul. Oke, network modul ini sama dengan persistent modul ini ya, dia merupakan singleton komponen ya. Kemudian kalau di sini memprovide pertama memprovide OKHTTP client ya.
dia akan mereturn HTTP client, kemudian di sini HTTP client dot builder buildernya add interceptor new request, enggak pakai new ya, request interceptor yang tadi kita buat. Build. Jadi kita membuat sebuah klien yang menggunakan interceptor yang tadi kita gunakan. Nah, kita buat. Kemudian kita memprovide juga retrofit. Retrofit ini dia perlu HTTP client. Tadi saya sebutkan bahwa retrofit itu berjalan di atas HTTP. Retrofit.builder kliennya HTTP client, kemudian base URL-nya HTTP localhost 8000 API ya. Nah, ini kalau di sini pakai variabel. Nah, ini dia base URL-nya ya, sama pastikan dengan kemudian add converter factory-nya JSON create. Nah, tadi udah benar. Kemudian add call adapter factory-nya coroutine respon. Ini sepertinya perlu kita cek lagi di si Skydocs tadi. Jadi kita mau mengintegrasikan sandwich ini ya. Oh, ini kayaknya sandwich retrofitnya perlu dibuat. Sandwich retrofit. Seperti ini kita sinkronisasikan, coba kita tunggu. Ya, coba sekarang coroutine tadi sekarang berubah ya, versi 2. Build. API respon call adapter factory. Nah, baru ini harus menggunakan retrofit. Create to do API class.java. Ini sudah, jadi kita memprovide 3 objek baru. Sebetulnya akan kita gunakan yang ini aja, tapi yang 2 lagi itu ya untuk dasarnya gitu ya. HTTP untuk dasar dari retrofit, dan retrofit untuk dasar yang lainnya. Kalau misalnya kita menambahkan API baru, ya tinggal tambahkan ininya saja gitu, tidak perlu nambahin lagi HTTP client dan retrofitnya.
Nah, kemudian kita sekarang sudah punya penyimpanan menggunakan SQLite. Kita juga punya penyimpanan di API ya, di server. Kita perlu sebuah repository. Untuk mengelola, kita harus nyimpan di mana? Repository, to repository ya. To repository ini dia tugasnya tadi menyimpan atau mengelola data dari atau dari dari ini server dan dari lokal. Inject konstruktor API dan DAO. Oke, kemudian untuk mengambil data, kita gunakan worker thread. Ada items on success, on error, titik 2-nya kurang. Kemudian sudah di sini kita bikin flow list sama dengan ditentukan list to do DAO find all. Oh, ini harus pakai private biar jadi atribut private file. Nah, baru jadi load all ya. Apa nih? Kita perlu yang kita ubah di sini ya, kita perlu yang suspend. Kita namanya menjadi find all dan dia akan mengembalikan list ya, bukan live data. Oke, kemudian ya itu errornya diabaikan dulu. Suspend on success. Nah, inilah dia si ini ya, sandwich tadi ya. On error, suspend on error dan suspend on exception. Di suspend on success itu what if di data, kenapa di error? Ini JVM targetnya kita harus tingkatkan dulu, kayaknya langsung aja 17. Coba kita sinkronisasinya ini juga ya, sinkronisasi. Sudah. Kita cek di project structure.
17 sudah. Apa perlu di build ulang? Oke, kita coba lanjut dulu. Upsert. Di sini upsertnya kita juga perlu tambahkan yang menggunakan list. Ya, kita menggunakan list. Begini, kemudian ini di emit. Kalau flow itu harus di emit, datanya di broadcast gitu ya, nanti ke yang akan menggunakan. Terus kita panggil on sukses. Nah, ketika gagal itu kita emitnya list. Kemudian kita panggil on error, kita panggil message seperti ini. Jadi ini flow-nya sudah tidak merah lagi karena ya dia konsisten akan mengembalikan list to do gitu ya. Jadi tidak, kalau misalnya sebenarnya perlu pakai diamond seperti ini, tapi nggak perlu karena dia konsisten akan mengemit list to do ya. Jadi ini kita coba dulu ambil dari internet, dari server. Kalau misalnya gagal, dia akan mengambil dari lokal gitu ya. Ini sudah diambil sebelumnya. Ini saya coba build dulu deh. Oke, sambil saya buat yang lain ya untuk insert. Insert di sini kita pakai to-do-nya, kita pakai on success dan on error juga. Ya, kemudian kita coba insert dulu di lokal, upsert to do, kemudian kita insert di API ya. Oke, seperti ini. Sebetulnya ini bisa kita detilkan. If it success, kalau sukses baru gitu ya, panggil on suksesnya. Kalau enggak, on error. Gagal. Nah, it message aja begini. Nah, terus di sini what if-nya datanya ngasih data begini aja. JVM targetnya udah ada lagi nggak sih ini JVM target?
Ya, coba kita rebuild. Oh ya, ketika mengganti JVM versi Java ini ada kemungkinan tidak semulus yang seperti yang saya lakukan, karena saya sudah punya Java ini ya 17. Oke, ini tidak ada yang apakah di setting ini sudah 17 Java-nya. Nah, coba ini apply. Oke. Kita coba jalankan dulu apakah dia bermasalah atau tidak ya. Emulatornya sih muncul dan bisa di build ya, apakah bisa berjalan juga. Ini apakah Android Studio-nya coba saya invalidate and restart dulu ya. Cache-nya mungkin ya, cache Android Studio-nya bermasalah. Ini terlihat tidak error, tapi nggak tahu ini belum selesai sih indexingnya. Kita tunggu. Nah, sekali lagi tadi saya sudah membuat fungsi untuk insert ya. Jadi fungsi insertnya prinsipnya juga sama. Jadi kita insert dulu di lokal, kemudian kita coba insert ke server. Sebetulnya harusnya ada log juga, log dulu gitu ya. Ada log, jadi sehingga yang mencatat ketika ada error di sini. Kalau enggak ini nggak akan kecatat juga gitu. Jadi baiknya di sini ada log yang nyatet. Bisa menggunakan room juga, nyatet ID berapa aja yang gagal di insert ke server gitu. Kalau misalnya nanti ada sinyal mau nyoba lagi ya bisa
bisa dari sana, nggak harus semuanya di insert gitu. Tapi kalaupun semuanya ya di servernya harus di ini sih, ditangani sih. Oke. Sepertinya tidak ada error. Tadi ya sepertinya masalah cache ini ya. Tadi masalahnya adalah kita perlu mengupdate versi JDK JVM. Setelah kita update ya tidak langsung terlihat gitu, harus di restart dulu. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Selanjutnya update. Nah, ini ID-nya perlu juga. Kalau untuk lokal ya sama-sama pakai upsert ya. Jadi ID-nya itu akan dideteksi. Ini juga bisa sebenarnya kalau mau begini ya. Oke, sudah selesai. Kemudian untuk selanjutnya adalah delete. Delete seperti ini. Oke, sudah CRUD-nya sudah selesai untuk repository. Kemudian kita akan membuat DI untuk repository modulnya ya. Repository modul ini tambahkan. Repository modul ini dia sedikit berbeda. Kalau ini kan installnya di singleton ya. Kalau repository itu di view model komponen. Jadi dia akan disediakan untuk view model ya. Nah, kalau tadi singleton, ini view model scope. Import. Ini kayaknya kebalik. Ya AI itu nggak sepinter yang kita kira. Saya cuma butuh untuk mempercepat yang bisa dipercepat aja, maksudnya yang repetitif gitu ya. Ini sudah. Nah, kemudian kita coba ubah di view model. Oke, di view model. Jadi ini tadinya kan ke DAO ya, kita ubah jadi ke repository. Nah, untuk repository itu untuk ininya ya, kita ubah menjadi to-do-nya itu private file to-do mutable live data boolean mutable. Ini kemudian ini file to-dos live data list to-do, ininya dihapus seperti ini. Kita pindahkan ke bawahnya, ke init. To-do sama dengan to-do.switchmap. Switchmap launch. Kita perlu buat di mana ya? Kita bikin paket baru namanya base. Kita buat base class untuk view model kita ya. Ini
karena kita akan menggunakan coroutines. Ini kita bikin abstrak kelas supaya tidak bisa diinstansiasikan. Inline function launch on view model scope cross inline block suspend tag-nya diubah jadi live data tag, terus dia akan nge-return live data. Jadi ini untuk menjalankan flow tadi ya sebagai live data. Jadi kita menjalankan flow sebagai live data. View model scope coroutine context dispatcher.io. Ini tuh kurang S. Ini nanti akan dijelaskan di mata kuliah SAB ya, untuk ini ada di dalam kurung. Tapi intinya ya kok itu konteksnya itu dari coroutine dan dispatcher.io itu dia jadi akan menggunakan thread khusus untuk input output atau I/O. Dan emit source-nya. Oke, nah ini tadinya view model jadi live coroutine view model. Oke, kemudian di sini kita panggil tadi launch, kebanyakan ya, launch on view model scope gitu, launch on view model scope, to do repository dot load items, suksesnya kemana, kemudian on errornya kemana. Untuk on error kita tampilkan aja errornya apa. Kalau on sukses kita bikin aja di sini is loading. Jadi ketika sedang loading dia akan tahu gitu ya, tahu. Jadi ini loadingnya diisi true, kemudian di sini loadingnya diisi false ya, sudah tidak loading lagi. Kemudian ini juga sama, sudah tidak loading lagi. Nah kemudian di sini as live data. Oke. Oh ini kurang tag. To do view model ya, seperti ini. Kemudian ini untuk insertnya, abstraknya menggunakan seperti ini. Kemudian ini kita is loading ini juga berguna karena kita kan sekarang menggunakan API ya, jadi ada kemungkinan loadingnya akan lama gitu. Kita harus menghandle si loadingnya gitu. Jadi ini sederhana, is loadingnya diisi false dulu. Nanti kita juga bisa menggunakan toast ya, nanti akan saya ajarkan juga ketika ini is done-nya di sini. Berarti kalau untuk error apa kita tambahkan ya, karena di disimpan juga tapi di lokal, jadi kita tambahkan aja is done-nya ya. Untuk delete juga sama, delete. Delete-nya ternyata hanya ID saja, jadi
di sini ID string kita ubah ya jadi string, jadi seperti ini ya, sehingga jadi lebih ini ya. Untuk update ini kan absurd ya, insert aja ya, jadi diubah aja jadi insert dan delete dan update dipisahkan seperti ini. Nah, sehingga ya karena di ininya ya, di API-nya itu dipisahkan gitu. Oke, kemudian kita coba ubah juga di sini, insert di sini ya. Di sini tuh ini sudah tidak ada perubahan untuk listnya ya, masih sama observe state. Kita coba jalankan dulu apakah masih ada. Harusnya saya hapus dulu mungkin ya data yang lamanya. Nanti kita bisa cek juga di API datanya masuk atau tidak. Di sini ada on click-nya, on delete click. Oke, ini emulatornya. Kenapa nih error kayaknya? Ada error ternyata. Base URL-nya harus saya lupa ini. Harus berakhir dengan slash. Kita jalankan lagi. Oke, sudah muncul sekarang. Datanya kosong ya, karena menyimpan tadi yang di emit itu. Kalau kita mau menampilkan yang di lokal itu sebetulnya akan lebih ini ya, jadi lokal list kita update gitu. Find all, kita emit untuk yang lokal list ini. Nah, jadi kalau tadi kan yang ditampilkan adalah yang dari ini ya, dari ini juga harusnya sih dari yang di emit adalah yang dari lokal tetap ya. Tapi coba kita cek dulu di logcat-nya. Tadi kita akan menggunakan intercept ya. Intercept. Kita lihat apakah ada komunikasi dengan network. Di sini tidak terlihat sebetulnya. Harusnya ada logging. Sorry, tadi request ya. Gak ada ya request. Apakah memang tidak di? Sorry, coba kita cek. Kita cek di to do screen, di list to do screen ini list observe as state, kayaknya sih sama. Apa di sininya harus di trigger ya pakai false.
Nah ya, harus di trigger dengan nilai. Nah ini jadi yang ditampilkan adalah yang dari lokal ya. Nah, ketika kita delete, ini dia akan mencoba mendelete ke ke server, tapi dia nggak, pasti akan error. Coba. Nah ini tadi dari request interceptornya ya, tagnya request. Di sini dia melakukan request get. Nah kemudian di sini request delete. Gitu. Tapi request delete ini pasti akan ini ada clear text communication not permitted. Kita harus mengubah dulu di manifest. Jadi di manifest ini di application kita harus tambahkan use clear text traffic ini menjadi true. Tuh. Oke, kita coba lagi ya. Jalankan. Kita coba cek lagi loggetnya. Oke. Operation not permitted. Ini ada to do view model. Kita cek lagi ini data exception. Kita coba dulu deh ya. Tes 2024 04 27 simpan. Kita cek di loggetnya. Oh sudah bisa. Jadi apa ya? Kita get tidak muncul. Coba kita tambahkan di request interceptornya. Kita akan menambahkan chain.proceed. Ini returnnya jadi responsnya kita cek kodenya aja dulu. Kita coba jalankan lagi. Tes 2024. Dia sebenarnya masuk ke ini ya, ke lokal, tapi di ininya nggak masuk. Kayaknya ada yang, kalau nggak salah udah nggak perlu permission sih. Apa kita coba tambahin ya? Oh ya, mungkin ini users tadi kan not permitted ya. Users permission Android name permission dot internet
sama satu lagi akses network state. Kayaknya ini sih. Fail to connect localhost. Oh, aduh. Ini yang perlu diperhatikan juga. Jadi kalau misalnya kalian mengakses API dari lokal itu dari emulator, walaupun sama lokal, tapi kita harus pakai alamat networknya, alamat IP-nya ya, IP network, IP ini IP LAN komputer saya 172.12.0.109. Nah, kalau misalnya berarti harus ini ya, harus connect ke sebuah jaringan gitu, supaya bisa diakses di emulator. Terus pastikan juga servernya itu nge-serve ke 0.0.0.0 atau ya ke IP ini gitu, sehingga bisa diakses gitu. Kita coba cek. Ini kan coba 200 nih kodenya, berarti aman. Saya coba ya, exercise doing some push up. Due date-nya 2024 05/01. Simpan. Nah, ini kita coba cek dulu di get data. Masuk nih ya, dari 2024 tuh. Tapi kenapa jadi nggak langsung masuk di sini? Nah, itu karena di sininya ada yang kurang tadi. Jadi ini harus di-trigger kayak gini aja deh. Ya, jadi nggak perlu pakai init, langsung aja gini ya, sama aja. Jadi yang is done ini harusnya juga men-trigger to do ini. To do. Karena di sini to-do-nya akan diupdate ketika to-do ini mengupdate. Nah, ini saya push akan langsung update exercise latihan 2024/05/01. Simpan, langsung dia tuh. Nah, tadi kan ada is loading, itu kita juga bisa manfaatkan itu ya. Di listnya mungkin kita tambahkan di kolomnya file status remember mutable state of ini to do gitu ya. Jangan satu state title aja. Value view model dot is loading observe local live level owner.com. If it kalau sedang loading, nah title-nya kita ubah jadi loading
else title value-nya kita ubah jadi to do gitu. Coba ini modifier-nya dilebarin. Oke. Ini to do ya. Ada loading sedikit ya. Tes 2024-02. Ada loading. Nah, itu kita bisa ubah jadi indikator nanti atau progress bar gitu ya. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.